Halo Sobat Bima, selamat datang di Bimbingan Alumni. Kembali lagi dengan aku Kadit, tutor bahasa Inggris Bimbingan Alumni. Pada video kali ini, kita akan kembali membahas soal-soal latihan UTBK SNBT Literasi Bahasa Inggris. Nah, tunggu apa lagi? Langsung aja kita bahas semuanya. Let's go! Oke, sekarang kita langsung bahas soal nomor 1. Pertanyaan nomor 1. Oke, ini dengan teks yang modelnya adalah forum diskusi ya. Kali ini temanya adalah Is your smart home too smart? Nah, smart home tahu kan ya, yang segala sesuatunya sudah banyak yang bisa menggunakan ada AI-nya secara otomatis gitu ya. Bisa dengan suara juga ya, menyuruh dengan suara, buka pintu, nyalakan AC, mungkin nyalakan TV atau buka gorden ya. Seperti itu. Nah, di sini pertanyaan adalah, is your smart home too smart? Apakah terlalu pintar smart home-nya? Ada di sini 5 komentatornya, yaitu Sarah Jenkins, kemudian David Chen, ada Dr. Aris, Aisyah Khan, dan juga Mr. Henderson. Oke. Di sini Sarah mengatakan bahwa I recently automated my entire house. Semuanya di-automated, dari lampu-lampu, kunci, even the coffee maker, sampai mesin pembuat kopi ya, bisa menghemat 15 menit tiap pagi. Sound small tapi makes my routine feel seamless. Nah, berarti di sini dia pandangan terhadap smart home-nya, bukan smartphone ya, smart home-nya ini sesuatu yang positif. Has anyone else noticed a significant change in their daily productivity since going smart? Ya, kalau David mengatakan the productivity gain is a myth. Produktivitas yang didapatkan itu sebuah mitos. Ya, spend 4 hours last weekend debugging my smart thermostat because it refused to recognize the Wi-Fi. Nah, berarti ini dia ada pandangan terhadap smart home-nya justru negatif, karena justru dia mengutarakan masalah yang dialami ya. Sedangkan Dr. Aris, from a psychological standpoint, over-reliance on automation can lead to cognitive offloading. Nah, ini cenderung negatif juga ya. When we stop performing simple manual task, we lose the minor physical and mental engagement that keep us grounded. Kita kehilangan sentuhan lah istilahnya gitu ya, kalau semuanya diserahkan pada AI, pada automated system gitu ya. Simple manual task yang biasa kita lakukan itu biasa saja, jadinya kita tidak terbiasa melakukannya ya. Hanya misalkan udah terbiasa dengan membuka pintu dengan menyuruh saja gitu ya, jadinya kita nggak ada gerakan lagi untuk yang namanya membuka pintu atau segala macamnya. Itu bisa membuat perbedaan pastinya ya nantinya. Nah, ini dari sisi psikologinya ya. Kemudian dari Aisyah Khan di sini, for me it's about accessibility. As someone with limited mobility, dengan keterbatasan gerak ya, voice activated systems aren't a luxury, they are essential for my independence. Jadi tidak hanya sebagai suatu kemewahan, tapi sesuatu yang dibutuhkan ya bagi seseorang yang pergerakannya terbatas. Being able to lock my front door or adjust the heat without needing help has fundamentally changed my quality of life. Jadi maksud di sini dia berpandangan positif ya terhadap si smart home ini, karena bisa sangat membantu orang-orang yang secara pergerakannya terbatas. Bisa jadi orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang yang mungkin tidak bisa bergerak sendiri ya, karena mungkin ada kekurangan dalam fisiknya. Oke. Kemudian Mr. Henderson bilang, people today are becoming lazy. In my time, if you were cold, you got up and close the window. Bahkan dia secara tersirat bilang, orang zaman sekarang nutup pintu, nutup jendela aja tuh males gitu ya. Harusnya kan bisa, bahkan orang sekarang hanya dengan suara saja untuk menutup pintu dan lain sebagainya. Dia bilang ini terlalu malas. Now you talk to a plastic cylinder on the counter. We're losing our grid and our privacy. These devices are just fancy ears for big corporations and to listen to your private life. Jadi dia mulai agak mencurigai ya, kalau ini peralatannya itu bisa didengar gitu ya oleh perusahaannya
ya. Jadi dia pandangan juga negatif. Nah, di sini pertanyaan untuk nomor 1 adalah who argues that smart home technology is a vital tool for personal independence. Kalau dikatakan vitals itu sudah pasti harusnya mengacu pada sesuatu yang positif. Berarti kan yang positif di sini hanya Sarah dan Aisyah, ya. Jawabannya pasti antara dua orang ini. Dia yang mengatakan ada di sini kata kuncinya lagi yaitu adalah personal independence. Ya, personal independence adanya di Aisyah ya, are essential for my independence. Sarah tidak ada ya, berarti jawaban yang tepat untuk nomor 1 ini ya adalah si Aisyah Khan ya. Di jawaban benar kan ya? Personal independence si Aisyah. Oke, itu dia jawaban untuk nomor 1. Lanjut soal nomor 2. Pertanyaan untuk nomor 2 adalah masih dengan yang tadi ya, yang diskusi mengenai is your smart home too smart? Oke. The word complication in David Chen's post is closest in meaning to. Oke, kata complication di David Chen yang ini ya. Mana dia? Oh, di terakhir ya. If a light bulb requires a software update to function, kalau bohlam lampu aja butuh update software untuk bisa berfungsi, itu bukan progress namanya, itu namanya complication. Nah, berarti kalau kayak begini nih, sinonim ya. Not a progress. Kira-kira not a progress sinonimnya dengan complication atau dengan yang mana nih? Yang A, improvement, berarti ada peningkatan ya. Peningkatan. Oke. Problem ya masalah. Kemudian simplification, penyederhanaan. Sedangkan arrangement, penyusunan. Dan terakhir sophisticated adalah sesuatu yang canggih atau mutakhir, yang luar biasa ya, atau modern bisa juga. Oke, berarti kita cek di sini tadi complication itu kan samanya harusnya dengan sesuatu yang bukan progress, bukan suatu kemajuan. Berarti pasti beda dengan yang improvement ya. Artinya ini harusnya adalah lawan dari improvement, berarti tidak ada kemajuan. Artinya ini adalah bukan peningkatan, tapi justru adalah sebuah masalah. Ya, jawaban yang tepat harusnya adalah yang bravo. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 3. Pertanyaan nomor 3 adalah sini ya. Which contributor focuses on the psychological effects of automation on the human mind? Kontributor mana di sini yang orangnya ya, yang menjawabnya itu fokusnya pada efek psikologis dari automation on the human mind. Di sini kita cek satu-satu, berarti ya Sarah apakah menyebutkan psychological effects? Psychological tidak ada. David Chen, psychological tidak ada. Dr. Aris, di sini ya, from a psychological standpoint. Di sorry, ini kok kapus semua. Ini aja. Oke, psychological standpoint ya. Over reliance on automation can lead to cognitive offloading. Ya, Aisyah nggak ada sama sekali psychological effects. Mr. Henderson, psychological effects juga tidak ada ya. When we stop performing simple manual tasks, we lose the minor physical and mental engagements that keep us grounded. Berarti jawaban yang tepat untuk nomor ini adalah Dr. Aris. Jawaban yang C. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah masih dengan yang tadi ya. Based on the thread dari forum diskusinya ini, siapa yang kemungkinan paling concern mengenai privasi data kita ya, dan corporate surveillance, pengawasan dari perusahaan. Nah, oke, yang ada mengandung kata kunci ini ya, ada di siapa? Oke. Sarah Jenkins automated entire house, even coffee maker.
signifikan. Oh, ini yang plus ya, Sarah Jenkins ya. Kalau dia mengatakan kata concerned di sini ya, berarti itu lebih bermakna negatif. Berarti Sarah Jenkins yang memandang smart home ini sebagai sesuatu yang positif, Aisyah Khan juga yang positif, itu bukan jawabannya. Ya, pasti tidak ada di mereka yang membahas mengenai data privacy dan corporate surveillance. Berarti jawabannya antara David Chen, Dr. Aris, dan juga Mr. Henderson. Ya, karena 3 orang ini seperti dibahas di awal, yaitu adalah orang-orang yang berpandangan negatif terhadap smart home ini. Ya, David Chen, apakah dia menyebutkan data privacy, light bulb, tidak ada. Dr. Aris, over reliance, automation, simple manual task, consumption, convenience. Oke, tidak ada juga ya Dr. Aris. Sedangkan Mr. Henderson, di sini ada kata we're losing our grid and our privacy. Oke, itu kata kuncinya ya. These devices are just fancy ears. Oke. Fancy ears untuk siapa? Big corporations listen to your private life. Berarti jawabannya harusnya adalah Mr. Henderson. Jawaban yang E. Itu dia. Yang E. Oke, sekarang lanjut soal nomor 5. Pertanyaan nomor 5 adalah what is the tone, tentang tone ya, of Mr. Henderson's response, dibandingkan dengan tone dari responnya Sarah Jenkins ya. Ini sedikit mengulas yang sebelumnya ya, bahwa Sarah Jenkins ini tadi memandang si smart home ini sebagai sesuatu yang positif, David Chen yang negatif, Dr. Aris negatif, Aisyah positif, dan Mr. Henderson negatif juga ya. Berarti tone-nya dari Mr. Henderson ini harusnya lebih cenderung yang negatif pastinya ya. Sedangkan kalau Sarah pasti harusnya yang cenderung positif ya, karena kata-kata yang mengandungnya positif, tone-nya juga pasti positif. Kata-kata negatif, tone-nya pasti negatif juga ya. Kalau misalkan tone-nya positif tapi justru pembahasannya itu mengenai hal-hal yang negatif, itu lebih cenderung sarkas namanya ya. Yang A, Mr. Henderson is cynical, sinis, berarti cenderung negatif kalau sinis. While Sarah is enthusiastic, dia antusias, berarti sesuatu yang positif. Ini negatif, ini positif. Ini kemungkinan jawabannya ya. Yang B, Mr. Henderson is academic, Sarah is dismissive. Dismissive itu artinya meremehkan ya. Ini artinya meremehkan, dismissive ini. Justru kalau akademik ini sebagai sesuatu yang bisa jadi positif, bisa jadi netral ya. Tapi kalau dismissive ini sesuatu yang negatif, justru terbalik ya. Both are worried about future of technology. Justru Sarah sangat antusias, tidak worried. Kalau worried kan negatif. Tidak dua-duanya, yang worried ini hanya Mr. Henderson. Sedangkan yang D, Mr. Henderson supportive, Sarah is indifferent. Indifferent itu artinya cuek, nggak peduli, biasa aja. Ini cenderung netral atau negatif, bisa supportive ini yang positif. Berarti jawaban D ini harusnya salah karena terbalik. Sedangkan yang E, both focus on technical specifications of smart devices. Ini juga salah. Fokusnya pada dia mendukung atau tidak, bukan pada technical specifications-nya ya, bukan pada spesifikasi teknis tiap alat-alat smart yang ada di smart home-nya itu. Jadi yang jelas, yang sudah pasti betul, jawabannya adalah yang A. Itu dia. Oke, sekarang soal nomor 6. Pertanyaan nomor 6, is your smart home too smart? Adalah, according to David Chen, what is the main downside of smart devices? Main downside itu artinya adalah kelemahan. Kata lainnya bisa drawback, ya. Atau mungkin yang lebih sering kalian dengar adalah weakness. David Chen mengatakan, mendapatkan productivity-nya dari si smart home ini adalah sesuatu mitos
berarti hal yang mungkin cenderungnya itu adalah mustahil, ya, tidak bisa didapatkan justru. Dibuktikan dengan pengalamannya dia, I spent 4 hours last weekend, menghabiskan waktu 4 jam di akhir pekan lalu debugging my smart thermostat because it refused to recognize the Wi-Fi. Debugging ini kayak ya nyeting gitu ya, setting smartphone-nya ini ya membetulkan lah, fix ya, memperbaiki karena menolak untuk mengenali Wi-Fi-nya. Nah, ini kan biasa ya, hal-hal teknis seperti ini ada, yaitu ketika kita ingin mengintegrasikan, menggabungkan perangkat elektronik baru dengan Wi-Fi di rumah kita, gitu ya. Ada mungkin kurang sesuai atau bagaimana gitu ya, seperti kalau kita memasang CCTV gitu. We are trading long-term reliability for short-term convenience. Kita menukar reliability itu berarti bisa mengandalkan ya, bertanggung jawab, bisa diandalkan yang long term dengan kenyamanan yang short term. If a light bulb, jika bohlam lampu membutuhkan software update untuk berfungsi, itu bukan progress, itu namanya complication, atau tadi nomor sebelumnya ini adalah sebuah masalah. Ya, berarti main downside yang permasalahkan oleh David Chen ini adalah masalah long term reliability-nya ini. Jadi dikorbankan untuk kenyamanan yang hanya sementara, short term. Berarti jawaban yang tepat seharusnya untuk di nomor ini yang A, they are too expensive for the average consumer. Dia tidak mengatakan sama sekali mengenai harga, ya, berarti salah. Require too much physical effort to install. Ini justru jawaban yang salah. Too much physical effort, padahal tadi dia bilang di sini ya, light bulb yang cuma tinggal nyalain ya, tinggal cetek doang istilahnya gitu ya. Lampu nyalain tinggal cetek doang, tapi kalau misalkan butuh software update jadinya lama lagi, ya kan? Belum kalau misalkan wifi-nya ternyata nggak nyambung atau lagi bermasalah. Nah, yang B tidak menyebutkan too much physical effort-nya, padahal seharusnya tinggal klik saja. Yang C, they lack long-term reliability compared to traditional tools. Ini tadi ada kata long-term reliability-nya ya, compared to traditional tools yang hanya tinggal nyalakan saja. Ini kemungkinan jawabannya. Yang D, they do not support enough languages for voice commands. Tidak cukup mempunyai bahasa untuk voice commands-nya, tidak disebutkan. They make the house look futuristic, tidak disebutkan juga. Ini justru malah jadi bagus kalau look too futuristic ya. Jawaban yang tepat adalah yang C, yang sesuai dengan apa yang dikatakan oleh siapa namanya tadi? Oh, David Chen. Itu dia. Nah, itu dia tadi pembahasannya. Gimana? Sudah paham semuanya? Kira-kira kita akan bahas apa lagi ya di video berikutnya? Kalian boleh loh tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video bimbingan alumni berikutnya. Sampai jumpa. Bimbingan alumni, yakin bisa, pasti bisa. Saya pilih bimbingan alumni.